Haleluya. Amen, amen, amen. Saya mau share apa yang orang katakan, saya nggak terlalu cocok dengan kalimatnya, tapi ini yang sering kali orang pakai terminologinya dalam kalimat. How to bring the presence of God. Bagaimana membawa hadirat Tuhan. Saya pikir kita nggak bisa bawa, saudara ya. Saya yakin kita nggak bisa bawa. Karena kita ini tidak bisa memanfaatkan Tuhan. Tuhan akan pakai kita, tapi kita nggak bisa manfaatkan Dia. Saya mau sharing dari hati saya, dan saya berdoa akan menolong saudara kalau Anda nanti kelak dalam pelayanan, atau sekarang sedang dalam pelayanan. Tapi juga untuk hidupmu setiap hari, saya berdoa ini menolong saudara, untuk bisa membuat saudara mengerti apa yang terjadi sebetulnya. Saya pernah ceritakan, terus terang dengan jujur saya berkata, pertama kali saya berkenalan dengan yang namanya hadirat Tuhan, dalam pengertian yang sebenarnya, atau lebih mendekati kepada yang sebenarnya. Ketika tahun 92 saya ke Toronto dan saya ikut KKR dari pendeta Benny Hinn. Saya ceritakan kepada saudara, pada waktu itu gedungnya masih kosong, saya diberi izin oleh panitia untuk masuk di depan dahulu, dan kami diberi baris nomor 2 dari panggung. Jam 5 sore, choirnya atau paduan suaranya lagi latihan nyanyi, saudara. Saya masih ingat lagu yang dinyanyikan itu, Nothing is impossible when you put your trust in God. Tidak ada yang mustahil jika engkau taruhkan percayamu kepada Tuhan. Dan sebagaimana orang latihan, tentu mereka sepotong diulang. Waktu mereka naikkan lagu itu, baru kalimat pertama, dan itu akan berhenti dan diulang, saudara. Tiba-tiba di sebelah saya ada pendeta, Gembala Sidang Gereja Indonesia di Toronto, pendeta Joe Sudirko. Sampai sekarang kami berteman baik. Dan saya berkata, ini ada yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Saya lihat seperti liquid, ya, seperti sesuatu yang berminyak, yang turun, yang tipis turun dari atas. Dan waktu saya melihat itu, saya bisa nangis, kami berdua nangis seperti anak kecil. Gedung masih kosong, hanya panitia yang sibuk kerja. Tapi kami ini, pendeta 2 ini nangis di depan, saudara. Hanya karena mendengar satu pujian. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang seperti liquid yang turun dalam ruangan itu. Sejak saat itu saya mulai mengerti bahwa inilah yang namanya hadirat Tuhan. Lalu muncul buku saya Hadirat Tuhan setelah itu. Karena selama bertahun-tahun saya jadi orang Kristen dan jadi hamba Tuhan, saya dengar orang bicara soal hadirat Tuhan. Tapi ternyata banyak orang tidak tahu yang dia katakan itu apa. Kita menggunakan istilah itu sebagai sesuatu yang sudah klise, sudah terpola begitu, tanpa mengerti artinya apa sebetulnya. Kita mendengar orang berkata, mari kita masuk hadirat Tuhan, saudara. Saya kadang-kadang bergurau, ini masuknya kapan, entar keluarnya lagi kapan, tidak jelas. Dan mereka tidak betul-betul ngerti apa yang dikatakan dengan hadirat Tuhan itu. Tapi siang hari itu, saya pertama kali saya berkata, ini aku tahu, ini yang namanya hadirat Allah. Nah, kita berkata bahwa hadirat Tuhan itu yang pertama adalah Dia Allah yang omnipresence, atau Dia Allah yang maha hadir. Dimanapun kita berada, Dia akan hadir, karena Dia berjanji, dan Dia berkata, kemana aku bisa, kata Daud, lari daripada rohmu. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Dia Allah yang omnipresence. Tapi sebenarnya buat orang percaya, buat anak-anaknya, Dia bukan sekedar Allah yang omnipresence, karena Yesus memberikan janji yang luar biasa. Dia berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Dia berkata apa? Aku akan ada di tengah-tengahmu. Nah, perkataan itu sebetulnya Dia berkata, kalau orang percaya berkumpul, yang Dia akan berikan dalam kehidupan kita adalah suatu hadirat yang dimanifestasikan. Orang berkata itu merupakan
His manifested presence. Hadirat daripada Allah yang dinyatakan, yang dimanifestasikan. Sehingga kita bisa merasakan akan kehadirannya. Itu lebih daripada sekedar Allah yang omnipresence. Itu merupakan His manifested presence. Dan saya diajar Tuhan, how to bring the presence of God. Bagaimana membawa turun hadirat Allah yang seperti itu. Sebetulnya lewat cara diajar Tuhan, mimpin pujian di gereja. Saya masih ingat ada satu kurun waktu, lebih dari 6 bulan lamanya. Saya lupa persisnya ya. Saya pimpin kebaktian dari awal sampai akhir, saudara. Buat gereja karismatik itu hal yang aneh. Kalau kita orang Protestan mungkin biasa ya, pendeta mimpin dari awal sampai akhir, toh cuma sejam. Tapi kalau orang karismatik nggak pernah biasa begitu, tapi Tuhan berkata kamu lakukan itu. Nah, apa yang saya pelajari sebetulnya? Seperti yang Roh Kudus pernah katakan kepada saya, belajar meraba hati Bapamu dan berikan apa yang Dia mau. Nanti Tuhan akan turun di tengah-tengah kita dan Dia akan kerja dengan luar biasa. Nah, saya mulai belajar lebih jauh begini. Satu hari, saya pergi ke Orlando. Pada waktu itu Benny Hinn masih menggembalakan gereja di Orlando. Tiap hari Jumat dia punya kebaktian Bible Study. Saya kalau pergi ke Amerika, kadang-kadang cuma seminggu, saudara. Hari Kamis, Jumat saya ikut KKR-nya Benny Hinn di satu kota di Amerika. Sabtu saya terbang ke Orlando. Nanti hari Minggu pagi saya kebaktian di gereja dia. Dia kebaktian 3 kali, saya kebaktian ikut 3 kali. Dengar firman yang sama 3 kali. Saya tunggu Senin Selasa, nggak kemana-mana, di hotel nongkrong aja sembahyang, baca Alkitab. Rabu sore jam 7, ikut kebaktian lagi. Kamis langsung pulang Indonesia, kayak orang gila, saudara. Seminggu. Saya ketawain teman-teman saya, dia berkata, pemborosan kamu jauh-jauh dari Indonesia, segala macam. Yang ngerti apa yang saya buat cuma satu, Pak Adi Sutanto. Yang lain semua mentertawakan. Tapi saya berkata begini ya, nanti kan kamu ngerti apa hasilnya kayak begini. Mereka ketawa, apa hasilnya? Hari ini mereka mulai berkata, ya ada hasilnya ya. Saya berkata, sebab kamu tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hati saya. Nah, pada waktu hari itu saya tidak pernah menyangka bahwa Benny Hinn khotbah sesuatu yang sangat-sangat memberkati saya, even sampai dengan hari ini. Dan itu merupakan dasar dari apa yang dia ajarkan, yang membuat saya mengerti, karena ini orang saya paling suka belajar dari Benny Hinn, bukan healingnya. Nah, healing merupakan akibatnya, tapi yang saya paling suka adalah orang ini tahu bagaimana cara membawa hadirat Allah turun dalam setiap ibadah dan kebaktian. Dan pada waktu itu dia mulai mengajar, dia sampaikan bagus sekali, dan dia berkata begini, kuncinya cuma satu, dia berkata, kamu mesti kerja sama dengan Roh Kudus sendiri. Kamu mesti belajar dengar apa yang dia mau. Dan detik itu saya diajar begitu banyak, saya bilang, Tuhan, betapa banyaknya yang kacau di tengah-tengah gereja hari ini. Coba Anda perhatikan kalau orang mimpin pujian. Berdoa enggak? Ya, sebagian berdoa. Sebagian sudah profesional, dia enggak berdoa. Kalau hanya titik Anda bisa praise ya. Setiap orang bisa. Tapi kalau sampai membuat orang bisa merasakan secara tangible, secara fisik, akan kehadiran Tuhan. Saya berkata tidak semua orang ternyata mau dibawa Tuhan sampai ke situ, sebab harganya mahal. Dan Tuhan mengajar dengan begitu baik. Setiap lagu sebetulnya, Anda pasti perhatikan ya. Setiap lagu itu punya quality yang berbeda-beda. Nah, ini banyak kesaksian orang berkata, waktu mereka diangkat Tuhan ke surga, mereka mendengar ada lagu-lagu yang dinyanyikan di dunia, di surga dinyanyikan. Lalu Tuhan berkata, kebalik. Sebetulnya yang di dunia itu, yang di surga nyanyikan. Dan Tuhan berkata begini, ada orang-orang, anak-anakku, yang mau bayar harganya, sehingga mereka dapat inspirasi lagu-lagu surgawi. Itu mereka bisa tangkap. Dan waktu dinyanyikan, maka atmosfer surga akan turun di tengah-tengah mereka. Jadi banyak orang sekarang suka lagu yang ngetren. Banyak orang suka lagu yang orang seneng. Nah, Anda mesti belajar memilih, kalau Anda mau dibawa Tuhan, membawa turun hadiratnya, Anda mesti bisa dengan tangkap dengan rohmu,
Mana kira-kira lagu yang orang yang menciptanya dia bayar harganya sampai hadiratnya turun di tengah-tengah kita. Dan itu caranya adalah Anda, bahasa Jawanya ya, niteni, Anda perhatikan itu. Anda beri tanda, yang mana yang sebetulnya ini kalau dinyanyikan luar biasa impact-nya. Jadi, tapi itu pun tidak otomatis. Yang kedua, Anda mesti belajar dengar suara Tuhan. Apa yang dia mau pada waktu itu. Kalau Anda bisa peka aja, mendengar apa yang Tuhan katakan, lalu engkau lakukan seperti yang Roh Kudus katakan, itu hasilnya dahsyat, saudara. Orang akan merasakan sesuatu yang berbeda, yang berubah, yang orang berkata, ini ada yang aneh, ada yang lain. Dan setiap orang yang masuk ke ruangan itu, orang itu akan merasakan dan dia akan tahu bahwa Tuhan di tengah-tengah kita dan hadir bersama dengan umatnya. Nah, kehadiran Allah itu penting dan itu mutlak. Kalau tidak, gereja akan kembali kepada tradisi sebetulnya. Yang dikembangkan tradisi yang karismatik. Dan sekarang ini sudah mulai kan. Pujian dulu sebelum firman lagunya yang lebih lembut dan berkata ini penyembahan. Kasihkan yang khotbah, dia khotbah, selesai, kolekte dan seterusnya. Hanya kembali kepada liturgi dan pola seperti itu. Nah, kita berkata, dengerin baik-baik. Kasih setia Tuhan itu selalu apa? Baru setiap pagi. Kalau saudara tidak bisa menangkap apa yang baru setiap pagi dari Tuhan, itu yang disajikan barang yang busuk. Lama-lama jadi kebiasaan. Saya sudah cukup lama nggak mimpin pujian sendiri di gereja. Tapi kalau Anda perhatikan, seringkali saya masih ajak orang nyembah dulu, ikuti apa yang Roh Tuhan katakan. Khususnya kalau dia mau kerja sesuatu, seperti beberapa minggu terakhir ini dia mau lakukan sesuatu di gereja, dia pasti akan buat itu, saudara. Sebab dibutuhkan akan kepekaan untuk bisa tangkap apa yang Roh Tuhan mau. Dan kadang karena keterbatasan ya sebagai manusia, saya nggak bisa mengartikulasikan dengan baik apa yang saya rasakan. Dia membuat kadang-kadang sukar sekali untuk bisa bicara dari hati ke hati dengan banyak orang. Untuk mengajari mereka, ini loh tesnya Tuhan seperti ini. Satu hari saya mimpin kebaktian pernikahan di gereja. Dan saya perhatikan, saya ngomong dengan teman saya, dengan Pak Ardian. Saya berkata, waduh ini gawat ini teman kita ini. Itu lagu sudah bagus. Pada menjelang firman dia change, dia switch lagu yang saya berkata. Dari pertama sekian waktu lalu kita nyanyi lagu ini, gak pernah membawa hadirat Tuhan. Tapi tidak satu pun di tengah-tengah kita orang peka, nyanyikan terus, nyanyikan terus, nyanyikan terus. Dan itu membuat suasana jadi brum. Nah, apa yang bisa diharapkan? Orang mesti belajar bergaul dengan Allah. Anda akan mencicipi seleranya Tuhan. Setiap lagu menurut saya punya quality, punya bobot yang berbeda-beda itu, saudara. Di dalam kemampuannya membawa hadirat Allah. Nah, Allah ada lagu-lagu yang bagus, saudara. Tapi total dead. Saya nggak mau nyebut, nanti saya nyinggung perasaan pengarangnya. Tapi ada lagu-lagu yang bagus, Anda nyanyikan, tapi hanya di level mediocrity, di level rata-rata. Kalau di angka raport ya 6, 7, bagus Pak, bagus. Tapi 6, 7 nggak bisa, 9, nggak bisa. Itu bagus dinyanyikan. Untuk orang Kristen jiwa ini senang bisa begini, tapi brings nothing di tengah-tengah umatnya. Lalu kemudian saya ngomong dengan Pak Ardian begini, ini yang akan worse menurut saya. Dia habis ini sudah frustrasi toh, dia berhenti toh, kasihin saya mesti, suruh saya yang khotbah. Saya berkata, ini repot, saya bilang. Dan persis seperti yang saya nubuatkan terjadi. Begitu sudah frustrasi, silakan Pak, saya berkata, terima kasih. Anda memberi warisan yang sangat tidak baik. Saya mesti rubah lagi. Jadi, Anda mesti ngerti ya, nah Benny Hinn ngajar bagus, ini yang saya praktekkan. Saudara, kalau Anda jadi gembala sidang, dari pemimpin jemaat, pemimpin pujian, whatever, Anda melayani kelak dan sebagainya, perhatikan ini. Saudara harus pertama nangkap ya, roh Tuhan itu mau kemana. Nah, kalau Anda seorang song leader, Anda seorang pemimpin pujian di sebuah gereja lokal, Anda mesti punya relationship yang cukup dekat dengan pendeta saudara, supaya Anda bisa nangkep hatinya apa, maunya apa yang Tuhan mau katakan. Kadang-kadang Anda tidak bisa tanya langsung, Pak ini Bapak mau khotbah apa? Saya punya pengalaman kadang-kadang last minute dia baru bicara. Tapi kalau Anda bisa tangkap hatinya,
Anda kira-kira akan ngerti roh Tuhan itu mau membawa kemana. Pada saat itu Anda mesti selektif pilih lagu dan jangan takut untuk berubah dari apa yang sudah Anda siapkan. Lalu pada waktu itu Anda harus mengerti, setiap lagu itu membawa kepada satu level tingkat kemuliaan yang berbeda-beda. Nah, Tuhan biasanya bawa kita pada level pertama, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Itu harus jelas kaitannya. Ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Kalau Anda tidak bergaul dengan roh Tuhan, Anda nggak bisa ngerti ini bahwa ini naik atau turun, Anda sama sekali blank. Karena sebagian pemimpin pujian, kalau sudah naik mimbar, emosi dan ketakutannya menguasai dia. Sampai sudah nggak ngerti apa-apa lagi, dia sikat terus dengan apa yang dia sudah siapkan, dan that's it, selesai. Kalau selesai, lega, selesai tugasnya. Itu tidak bertanggung jawab, saudara. Anda jadi pemimpin pujian, kewajibanmu adalah bring the presence of God. Bawa hadirat Tuhan turun. Dan itu Anda mesti perhatikan. Nanti ada level di mana itu naik. Nah, ketika ada kesalahan terjadi, Anda memberikan suatu choice yang keliru, pilihan yang keliru, lagu yang keliru, tiba-tiba Anda tahu itu zoom turun. Jangan nekat terus, saudara. Cepat dirubah, sembayang. Makanya kalau main pujian itu ya, nggak bisa lepas dari saudara bergaul dengan Roh Kudus. Kalau sudah berat, teriak, Tuhan ini kok jatuh nih, keliruku di mana? Mustinya apa? Itu mesti cepat. Kalau tidak, nasibnya akan seperti teman saya tadi. Mulai turun, saya bilang, ini kok nggak peka sih? Dan itu kebaktian pernikahan, buat saya mutlak. Saya berkata dengan teman-teman pastoral, saya berkata, jangan tumpangi tangan. Jangan berkati sebelum hadirat Allah turun, dan berkat Allah diberi. Karena berkat omongan manusia nggak ada gunanya, saudara. Nah, kalau saudara bisa nangkep itu, ini akan punya akibat yang luar biasa. Itu akan dibawa naik, dibawa naik, dibawa naik, sampai titik engkau berkata, ini puncaknya. Dan di situ sebetulnya firman disampaikan, nubuat disampaikan, kuasa Allah didemonstrasikan, healing terjadi, kelepasan terjadi. Dan kalau itu terjadi, jemaat diberkati. Anda akan menikmati growth, pertumbuhan yang sehat dari Tuhan. Tapi ingat, kuncinya cuma satu. Anda dan saya harus bergaul dengan Roh Kudus setiap hari di dalam hidupnya. Kalau enggak, Anda akan kejebak pada tradisi kebiasaan. Ya, lagunya begitu-begitu, yang ngetan ini, ya, setelah itu selesai. Saya berkata sayang, orang bisa naik mimbar, Anda bisa membawa pujian, Anda bisa menyampaikan firman. Itu opportunity, kesempatan emas untuk Anda praktek pergaulan dengan Tuhan langsung, dan akibatnya bisa langsung kepada jemaat. Cuma berapa banyak yang kemudian menganggap ini perkara yang ringan dan tidak ada maknanya apa-apa. Saudara, ini hal yang saya mau bagikan. Kalau kita punya kesanggupan ilahi untuk membawa hadirat Tuhan di tengah-tengah jemaat, saya percaya kehidupan gereja akan berubah dengan total dan banyak orang akan dijamah hidupnya dengan cara yang mujizat dan luar biasa dari Tuhan. Ingat, kita ini pelayan. Pelayan itu menyajikan apa yang tuannya ingin sajikan kepada tamu-tamunya. Roh Kudus adalah pimpinan gereja yang nyata di dunia ini. Dia yang mengundang jemaat itu hadir. Makin banyak yang dipercayakan kepada kita, makin berat tanggung jawabnya. Tetapi seringkali kita anggap sebagai hal yang biasa. Nah, saya tidak bicara soal profesional, saudara. Saya ini jujur berkata, seringkali ngambil nada aja, falasnya luar biasa. Saya nggak bisa main musik, dan nggak bisa apa-apa saya. Cuman yang saya punya adalah, saya punya hati yang melekat ke Tuhan, dan bergaul dengan Roh Allah, dan saya tahu apa yang Dia mau pada waktu itu. Dan saya berkata, itu membawa implikasi yang sangat positif kepada jemaat yang kita layani. Setiap orang tentu punya karunia berbeda-beda, tapi saya bagikan apa yang jadi bagian dari kehidupan saya kepada saudara. Sebab ketika hadiratnya itu nyata, Anda mesti perhatikan, itu akan membawa akibat yang luar biasa. Kalau Anda khotbah, Anda tiba-tiba terima pewahyuan, Anda melayani orang, kuasa Allah dinyatakan dengan luar biasa. Dan itu mutlak sekali. Ada orang-orang yang membawa hadirat Tuhan karena dia bergaul dengan Allah, mungkin pujian lagunya kacau balau, dia muncul di mimbar, dia bisa mengubah atmosfer semuanya. Ya, itu bisa. Dan Anda juga dan saya mesti mengalami yang sama. Orang naik ke mimbar, Anda harus jalan dengan dasar, aku selama ini bergaul dengan Roh Allah. Dan Roh Tuhan yang setia,
yang selalu menyatakan dirinya bersama dengan aku dalam kamar doaku. Pribadi yang sama akan menyatakan dirinya kepada setiap jemaatnya waktu kita naik mimbar dan kita mulai melayani mereka. Karena kita ini alatnya. Nangkep saudara. Saya berdoa, Anda dan saya punya kerinduan ini. Bagaimana membawa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Nah, hadirat yang dimanifestasikan itu tangible. Tangible artinya dapat dirasakan secara fisik oleh kita. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa itu betul terjadi, saudara. Hadirat yang dimanifestasikan akan kena kepada fisik kita. Makanya orang mengalami kesembuhan, orang dijamah Tuhan rebah, orang pelepasan segala macam. Itu oleh karena adanya hadirat Allah yang dimanifestasikan. Dan ingat, Roh Kudus tidak bisa kita manfaatkan. Jadi sumber semuanya adalah Roh Allah. Dia mau sesuatu kita lakukan, dia akan menyatakan dirinya. Kalau dia perintahkan sesuatu dan kita diam saja, Anda mendukakan Roh Tuhan. Nah, kalau Anda pernah mengalami, saya harap Anda pernah mengalami, di mana ini pengalaman doang, tidak baik, tapi ujungnya baik. Anda pernah disuruh Allah sesuatu, karena sungkan, karena takut, Anda tahan. Ketika engkau tahan, itu perasaan di hati kayak ada yang nahan di hati. Ini apa ini? Kalau Anda sampai selesai kebaktian, Anda diam, sepanjang hari mungkin gelisahnya luar biasa. Dan engkau tahu, engkau tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau kita bisa mentaati demi bagian yang dia perintahkan, saudara akan bisa mengalir dengan Tuhan itu luar biasa. Dibutuhkan akan kemauan kita untuk berkata, Tuhan, aku nggak mau jadi orang Kristen biasa-biasa. Aku nggak mau jadi hamba Tuhan, gembala yang biasa-biasa. Aku nggak mau jadi pelayan Tuhan yang biasa-biasa. Aku mau datang jadi saluran Tuhan yang luar biasa. Karena Allah kita itu luar biasa. Betapa sangat disayangkan kalau salurannya tersumbat. Padahal yang ingin disalurkan itu luar biasa. Betapa ruginya kerajaan surga dan jemaat Tuhan. Hanya kalau gara-gara kita jalan dengan kemauan kita sendiri dan tidak peduli perasaan Tuhan. Kita menghalangi berkat Allah yang begitu kuat yang sebetulnya akan diberikan kepada umatnya. Dan saya pikir itu merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Saya berdoa Allah memberikan kerinduan kepada kita. Bagaimana kita bisa membawa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Tapi ingat, teknis tadi nggak terlalu penting. Kuncinya adalah engkau bergaul dengan Tuhan. Dan prakteknya gimana Pak? Simple. Ketika engkau bergaul dengan Tuhan, engkau duduk dalam ruangan doamu atau di kamarmu atau dimanapun lah saudara. Tempat nggak terlalu penting. Apa yang engkau rasakan setiap hari? Pak, sebagian besar saya nggak ngerasain apa-apa. Itu ada yang keliru di situ saudara. Seringkali cara hidup kita, cara bergaul kita cuma one way sih. Satu arah. Kita omongin yang kita mau. Dan kita biarkan Tuhan diam. Tapi saya berani berkata, waktu yang paling indah dalam kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita diam dan dia juga diam, tapi hati kita bisa nyatu dengan luar biasa. Anda bisa rasakan hatinya nyatu dengan hatimu, Anda bisa rasakan itu aliran hatinya begitu deras masuk ke hati kita. Mungkin yang keluar cuma air mata dan kita berkata, oh Tuhan, aku kasih Engkau, aku mengasihi Engkau. I love you. Hanya itu aja. Dan kalau itu yang kau rasakan, kau sudah tidak akan pernah minta apa-apa lagi. Engkau tahu, dia tahu segalanya. Semua pergulatan dalam dunia sekitarmu tiba-tiba akan makin pudar karena kemuliaan Allah yang kau nikmati dalam kehidupan saudara. Dan kalau jadi pergumulan, jadi bagian dari hidup saudara, Anda nikmati Tuhan setiap hari. Anda tidak akan pernah kesepian. Saudara akan diberi kekuatan Tuhan yang luar biasa. Sebab sungguh dia sumber kekuatan kita, saudara. Nah, setiap harimu dengan Tuhan itu penting. Nah, ketika engkau setiap hari dengan Tuhan, mulai menikmati akan hadiratnya, yang begitu tangible, sampai engkau bisa merasakan luar biasa Tuhan ini. Engkau keluar dari ruang doamu, dari kamarmu, dari tempat apapun, engkau merasakan Tuhan, engkau luar biasa. Pada saat engkau bisa merasakan seperti itu ketika engkau naik mimbar, dengerin ya, hal yang sama bahkan lebih hebat akan terjadi. Pada waktu itu akan diberi Tuhan beberapa pernyataan Tuhan yang kena tembus kepada hidupnya orang. Dan mereka akan menikmati akan yang luar biasa dari Allahnya. Dan akhirnya kita tahu ujungnya,
nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah kita memang hamba yang menjalankan apa yang seharusnya kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Jangan puas dengan keadaan kita, saudara. Ingat bagian kita itu luar biasa. Yang Allah sediakan buat kita itu dahsyatnya luar biasa. Tapi seringkali Allah Tuhan inilah hambatan Allah yang paling besar untuk menyatakan kemuliaannya. Karena kita sudah punya konsep. Nah, saya tanpa mencoba untuk, saya punya opini sendiri, saudara ya. Saya tidak mencoba untuk mengkritik akan sebagian gereja. Tapi ada gereja-gereja yang sampai begini. Saya nggak bisa ngerti itu ya. Karena saya tahu setiap orang itu punya kebutuhan berbeda. Setiap jemaat itu kondisinya berbeda-beda. Ada yang sampai membuat satu konsep khotbah, ditata begitu rupa, diatur sendiri. Nah itu tidak peduli perasaan Tuhan dan tidak peduli kebutuhan jemaatnya. Saya kalau nggak ada apa-apa, tanpa ada perintah Tuhan apapun, saya khotbah sama, Sabtu malam, Minggu pagi, Minggu sore. Karena mostly jemaatnya berbeda. Tapi pada saat tertentu dia berkata, ubah. Saya nggak peduli, saya ubah. Tapi ada gereja-gereja yang nggak pokoknya harus sama. Loh kenapa? Karena nanti sel kita repot kalau khotbahnya berbeda. Saya berkata, forget about sel, tendang selmu, yang penting jiwa-jiwa di jamah Tuhan, diberkati dan diubah hidupnya. Untuk apa konsep dipertahankan, tapi mengorbankan akan kepentingan anak-anak Tuhan yang dikasihi dia. Kita harus berani menyuarakan suara Allah apa adanya. Nah, pergaulan kita dengan Roh Kudus akan membuat kita bisa membawa hadirat Tuhan. Dan kalau itu terjadi, saya berkata, Anda menikmati sesuatu yang berbeda. Ada suasana, ada atmosfer yang berbeda sekali. Anda bisa merasakan urapannya mulai dialirkan, Anda mulai kerja, Anda mulai melakukan bagian saudara dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Sebab engkau tahu, Tuhan menyertai saudara. Itu bagian pertama. Tapi yang kedua, orang bertanya, Pak, gimana dong kalau saya nyiapin firman? Kalau saya, saudara, saya ini punya kebiasaan, saya mau bagi buat saudara lah. Saya punya kebiasaan mungkin tidak sama dengan orang lain, tapi ini yang terjadi. Sejak saya lahir baru, oleh anugerah Tuhan lah, hati saya ini nyantol ke dia. Saya seperti radio yang saya tune ke gelombangnya Tuhan. Sehingga saya berpikir semua orang Kristen seperti yang saya alami. Bertahun-tahun saya berpikir orang Kristen mesti ngalami seperti yang saya alami. Jadi kalau orang berkata pernah mundur, pernah jauh dari Tuhan, saya ngomong apa adanya, saudara. Saya tidak mau menyombongkan diri, saya berkata apa adanya, saya bingung itu. Saya bilang kok bisa ya orang mundur dari Tuhan? Kalau orang lain mengecewakan, Pak, itu kan orang, bukan Tuhannya. Akhirnya ujungnya saya tahu di antaranya ada begitu banyak orang Kristen yang hatinya itu nggak bisa nyantol dengan Tuhan dalam gelombangnya. Nah kalau Anda belum bisa dan tidak mau seperti itu, saudara memang akan kesulitan kalau Anda ditugasi untuk menyampaikan firman secara berturut-turut pada orang yang sama, Anda akan kelabaan di situ. Sebab kemampuan otak kita untuk studi terbatas sekali. Nah saya punya pengalaman begini, saudara. Hidup saya ini sebetulnya saya kemarin berkata di gereja, pengangguran terselubung. Karena saya ini cuma sebagian besar waktu saya hanya diam begitu. Nah apa yang saya buat sebetulnya sih saudara? Ini karena relationship dengan Roh Kudus ya. Misalnya saya selesai khotbah minggu. Lalu saya ngecek di agenda oke saya mesti khotbah lagi kapan? Jakarta lagi, seminar 3 hari lagi di Jakarta. Nah tapi begini ya, terutama kalau Anda ketemu dengan jemaat, gereja itu kan kebanyakan orangnya sama. Ya ada pertumbuhan, tapi kan mostly sebagian besar yang hadir itu orang yang sama. Jadi bagaimana Anda bisa memberi mereka makan setiap minggu, selalu segar, mereka nikmati, mereka berkata, luar biasa. Kebanyakan gembala sidang frustrasi di sini, saudara. Karena mereka dituntut untuk memberikan makanan yang membuat jemaat senang. Nah, karena sudah lama-lama sudah makin frustrasi, lama-lama makin kacau kan? Ngomongnya ngaco, mutunya tidak berantakan semua. Lalu kita ngundang tamu luar. Nah, tamu karena itu lain, biasanya khotbahnya lebih bagus kata orang. Jadi orang senang, wah tamu datang, puji Tuhan, penuh gerejanya. Kalau gembalanya khotbah, kembali normal seperti biasa. Kalau pendeta kita khotbah lagi udah biasa, tamu aja. Jadi banyak gereja memacu kondisi rohaninya dengan tamu. Saya ini di gereja ngalami kebalik, saudara.
Ini sudah kesekian kali saya dengar orang komplain dengan saya berkata, Pak, tidak usah ngundang tamu, Bapak aja yang khotbah katanya. Saya terus dengar orang ngomong, dia berkata, Bapak aja yang khotbah. Saya bilang, loh saya coba jelaskan dengan mereka. Saya berkata, gereja lokal perlu dilayani 5 jawatan. Oke, yang saya hanya pegang 1, yang lain perlu 4 yang lain lagi. Yang saya tidak mampu, saya undang yang luar untuk ngajari Anda, masukin. Tapi mereka berkata, lebih baik, saya lebih senang Bapak yang khotbah. Ya kan kamu senang, saya nggak senang kan lain ceritanya, saya berkata. Dan yang penting Tuhan maunya apa? But itu satu good sign. Pastor George E. datang ke saya, dia berkata, aku dengar ada berita baik di gereja ini. Apa? Saya bilang, itu jemaat lebih suka kamu yang khotbah daripada orang lain. Saya berkata, ya aku dengar sudah berkali-kali. Dan dia berkata, kamu tahu nggak? Itu sehat, dia berkata. Itu sehat. Kalau sampai bapaknya sendiri dimusuhi, saudara, dan tetangga atau Pak RT dan Hansip lebih dicintai di rumah tangga, itu gawat, saudara. Ya kan? Kalau Anda sebagai pendeta, jemaat berkata, siapa yang khotbah? Pendeta ya? Ya, paling Sakeus. Udah ketebak larinya mau kemana, itu gawat, saudara. Saya pernah dikeluhi satu gembala sidang. Dia berkata, Pak, jemaat kurang ajar. Loh kok bisa? Iya, saya khotbah ya. Saya khotbah berseri. Baru 3 seri, baru 1 saja. Beberapa tersinggung berkata, Bapak, jangan diteruskan khotbah Bapak. Loh kenapa? 1, Bapak nyinggung perasaan saya. Yang kedua, kurang bermutu, Pak. Kira-kira terusannya saya ngerti ini dan ini loh, Pak. Gak usah tahu. Ya kan saya ngerti ilmu Bapak kira-kira gini, ngomongnya gini aja. Itu sudah ngerti, Pak. Undang tolong dong pengkhotbah lain katanya. Bayangin. Kalau jemaatnya sudah teriak kayak begitu, itu sudah tanda tidak sehat, saudara. Tangkap. Nah saya mau bagi buat saudara lah. Ini yang saya buat. Anda tidak usah niru persis. Karena setiap orang berbeda-beda. Tapi prinsipnya Anda mesti pegang. Kembali saya berkata, itu masalah relationship kita, persekutuan kita secara pribadi dengan Roh Kudus. Nah apa yang saya buat sebetulnya? Sederhana. Saya kalau sudah habis minggu gini ya, let's say katakanlah saya mau khotbah minggu depan, atau saya ngajar 3 hari di sini. Saya dari sejak kemarin saya nggak tahu saya mau ngajar apa. Jangan dipikir di benak saya ini sudah ada berbagai ilmu saya berikan kepada saudara. Tidak juga sebetulnya. Saya kan di sini membagi hidup kepada saudara. Dan bagian mana yang Tuhan mau bagikan, itu yang saya mesti pegang. Dan itu bagian yang seringkali paling sukar. Atau kalau saya khotbah minggu misalnya, selesai minggu sore khotbah, saya bisa bernafas lega, kira-kira 2 jam setelah itu. Kapan itu? Waktu saya makan malam. Saya coba lupakan semua, saya nikmati makan malam saya. Begitu selesai, naik mobil, kembali ke rumah, itu mulai lagi, saudara. Tuhan, minggu depan kau mau ngomong apa? Saya tunggu itu, doa, nggak ada apa-apa. Baca Alkitab, buka-buka, mati semua hurufnya. Nggak ada apa-apa kan? Tunggu Senin. Nggak ada apa-apa. Selasa. Kadang-kadang dia sudah ngomong, minggu malam langsung ngomong. Waduh, kalau dia langsung ngomong, langsung saya tulis. Waduh, tenang, seminggu itu tenang. Hanya nyiapin hati aja. Tapi itu jarang-jarang, saudara. Karena Tuhan itu selalu membawa kita pada kengerian-kengerian tertentu. Yang nyaris-nyaris itu loh. Pak Arifin bilang dengan Tuhan itu ngeri-ngeri sedap katanya. Selalu ngeri, akhirnya baru sedap. Tapi terakhir baru sedap. Nah itu yang paling struggle buat saya. Sehingga kebanyakan kerjaan saya apa? Nganggur. Tapi kalau sampai saya penuh kerjaan di kantor, di gereja, saya ngomong dengan orang, saya ngurusi banyak hal, hati saya tidak pernah geser dari gelombangnya Tuhan. Karena anytime itu dia bicara. Kadang dia ngomong lewat 1 orang ngomong sepatah kata, boom, dia berkata, ini keluar, Nah Tuhan kalau bicara seperti meneteskan tinta pada sebuah tempat toples isinya air. Setetes, terus ngembang, Anda perhatikan ya, ngembang itu. Cara seperti itu Allah bicara. Jadi saya nggak perlu kelabaan cari buku, cari segala macam. Saya banyak baca buku untuk makanan rohani saya. Tapi itu bukan untuk cari bahan khotbah kepada orang lain. Nggak ada seninya, saudara, kalau begitu caranya. Itu bukan pesan Tuhan. Itu sebetulnya makanan kita. Nah, Anda mungkin yang pernah sekolah teologi pernah diajari ilmu berkhotbah. Saya nggak pernah belajar ilmu khotbah. Yang saya tahu, yang Tuhan omongin apa, tak sampein, itu aja. Memang Pak Adi Sutanto pernah dari dulu tanpa sengaja dia ngajari saya bagaimana sistematikanya. Tapi di balik itu saya berkata, hari ini saya berkata, lebih kepada apa yang saya tangkap yang Tuhan katakan. Dan saya memang suka belajar, saudara.
Jadi ketika dia ngomong sesuatu, saya gali, saya minta Tuhan, ajari aku lebih tuntas. Jadi saya gerakin lebih dalam. Nanti Anda akan lihat keseluruhan dari konsepnya, Anda ngerti, ini yang Tuhan mau. Kadang-kadang ya kalau dia ngomong begini, Senin dia ngomong sepotong. Saya baca tulis, berhenti, titik. Terus, tidak ada apa-apa lagi. Diapain Pak? Ya tutup tinggal tidur, saudara. Saya berkata ini nggak ngomong, dia pasti nggak ngomong lah. Saya kan bergaul, saya kan ngerti apa yang Tuhan mau. Kalau dia belum selesai, saya ngerti. Kalau dia mau cuman itu, sudah, ya sudah. Loh kok nggak berdoa begini Pak? Loh ada waktu saya berdoa. Tapi relationship saya dengan dia 24 jam setiap hari. Nangkap saudara. Nah itu yang membuat berbeda sebetulnya. Dan itu kadang-kadang stres saudara. Karena Anda tidak bisa hidup seperti orang normal. Apa pikir Anda saya ini bisa nikmati kehidupan saya seperti orang normal nikmati? Nggak bisa. Liburan Pak, liburan, ayo liburan. Untuk kepentingan anak-anak dan tubuh saya liburan mau saudara. Tapi apakah selama liburan itu saya bisa rileks setelah saya tanggalkan kekristenan saya 5 menit dulu. Tinggalkan Tuhan 5 menit, saya mau rileks menikmati diri saya? Nggak bisa saudara. Di saat lagi rileks, dia ngomong kelabaan, saya cari Alkitab, cari apa, Kalau tidak begitu saudara, nggak akan keluar apapun. Saya mau beritahu ya, kalau Anda gembalain gereja, saudara akan dibawa kepada titik ini. Itu titik yang dulu saya paling takuti. Gimana saya ketemu dengan orang yang sama, saya harus ngomong berbeda, dan lalu mereka berkata, luar biasa. Saya berkata, kamu tinggalnya luar biasa, yang jalani ini yang repot saudara. Dan tidak banyak orang tahu. Istri saya tahu. Tapi kebanyakan orang tidak tahu. Jadi mereka makanya saya itu dikenal orang katanya paling susah untuk diundang khotbah. Saya berkata mungkin lah. Karena saya nggak cari kerjaan saudara. Karena Anda pegang gereja itu sudah pekerjaan yang berat sekali. Tapi saya berkata, saya mau kalau diperintah Tuhan, saya mau saudara. Dalam tanggung jawab yang penuh, tapi dengan syarat dia bicara. Dan saya tinggal sampaikan apa yang dia katakan. Nah, kadang-kadang dia ngomong sepotong ya, satu ayat. Ini saya tunggu, saya berdoa, ini apalagi Tuhan. Kalau sudah selesai, saya bilang, ya sudah, cuman ini. Tunggu lagi. Anda nggak bisa tuh nonton TV ya. TV ada pelotot TV, nggak bisa. Hatimu tuh hidup tuh dicampur gitu, mix. Mata nonton TV, hati bisa lain ngomongnya. Baca surat kabar, ngapain pun. Saya kayak dua pribadi, saudara. Wah sakit jiwa Pak? Enggak lah, saudara. Ini masalah roh. Kayak dua yang berbeda. Saya bisa ngomong dengan, misalnya saya ngomong begini ya. Ini hatinya nyantol. Saudara. Karena anytime dia berkata, beri. Ngerti ya? Anda naik mobil atau apa, kadang-kadang saya banyak diem, saudara. Kenapa? Karena itu. Kalau saya terlalu kenceng ngomongnya, ini ganggu yang di sini. Jadi, itu yang membuat, saya pikir, itu yang sebetulnya membuat orang dapat sesuatu yang segar. Pak Adi pernah tanya dengan saya, terus terang Pak Adi Susanto. Dia lihat schedule saya, dia bilang gini, kamu nih dapat bahan khotbah kayak gini-gini dari mana? Caramu nyiapin buku apa yang kamu punya? Wah itu rahasia Pak Adi, itu harta karun. Saya serahkan, wah repot saya bilang. Dia coba kejar saya, apa? Kamu belajar dari mana? Saya bilang, saya cerita apa yang saya bilang. Saya bilang, ini yang terjadi. Saya nggak bisa mereka-reka apa-apa. Karena itu harus jadi kehidupan yang dibagikan kepada jemaat. Sehingga mereka boleh menikmati kehidupan yang dari Allah datangnya. Jadi kalau saudara mau khotbah, itu caranya. Tuhan ngajari kita dengan banyak hal. Itu pun kadang-kadang saudara, rasanya sudah disiapin Tuhan. Saat terakhir di mimbar dia ubah semua. Yang gawat, ayatnya di mana? Lupa. Ini kan Alkitab saya relatif baru nih. Yang lama saya tinggal. Nah saya ini ingat tempatnya aja karena saya beri tandakan saudara. Tapi nggak ingat ini pasal mana ayat berapa, nggak ada itu. Saya nggak, kadang-kadang saya gampang lupa ya itunya. Dia ngomong, teng, wah di mana ya? Saya cari di Alkitab nggak ada tandanya. Saya kelabaan, saya panggil teman-teman. Cari ayat ini. Yang pernah ikut pelayanan saya akan ngerti. Ini di mana ya? Cari, mereka cari saudara. Ketemu Pak, nah ini betul-betul saya kasih tanda. Nah, kok goblok-goblokan? Memang goblok kok saudara. Ngaku aja sudah. Memang goblok. Kemarin saya akan khotbah. Alkitab berkata, Tuhan jadi sandaranmu. Kata sandaran artinya kebodohanmu. Nyandar ke Tuhan seperti orang goblok. Dan memang kita goblok. Yang pintar Tuhan. Amen.
Ada teman satu nih, ini orang ini langganan saya buat celana, buat jas. Cukup terkenal di Semarang. Pegawainya satu itu jemaat kami. Dia kan denger. Nah saya tapi kalau buat jas di tempat dia, saya nggak banyak ngomong. Dia ini orangnya ngomong dan kenceng kalau ngomong. Kayak di pasar kalau di tempatnya dia, ngomong terus. Saya itu nggak banyak ngomong lah. Saya bilang, enggak lah, saya sudah terlalu banyak ngomong, ini kan saya ngomong terus nih, setiap hari sekian jam. Saya terlalu banyak ngomong, tapi kalau waktu diam, saya diam. Karena dia kan tidak tahu apa yang di pergumulan saya. Satu hari, mereka berdua pergi. Anak buahnya kan jemaat saya. Tanya gini, Pak Petrus tuh nggak pinter tenan toh? Kita nggak pinter loh orangnya. Diem terus katanya. Saya bilang, memang nggak pinter kok. Gobloknya luar biasa kok. Cuman ngertinya nyandar ke Tuhan. Memang goblok, saudara. Kalau Anda merasa Anda pinter, malah kebalikannya di depan Tuhan. Ngerti, saudara? Bergantung ke dia. Anda akan bisa berikan yang fresh, yang segar dari Tuhan. Every time. Setiap saat. Anytime diminta, yang keluar itu perkataan yang dari Tuhan. Orang dengar akan berkata, aku makan sesuatu. Bukan berarti saya nggak belajar, saudara. Oh, saya ini belajar sekali. Saya diberi Meren Hickey, satu komputer yang saya beli. Dia kasih uang saya sekian $1,000. Saya beli komputer, saya punya laptop yang saya sering kali saya bawa juga hari ini. Itu isinya konkordansi, segala macam PC komputer yang Alkitab, yang softwarenya itu begitu banyak di situ. Saya belajar, saudara. Kalau enggak dari mana? Saya belajar. Tapi apa yang saya sampaikan bukan dari apa yang otak saya pelajari, tapi apa yang Tuhan katakan. Roh Kudus lalu pimpin untuk ngembangin, bawa lebih dalam, untuk nyebar. Nah, kalau ini jadi bagian dari kita, caramu bergaul dengan Tuhan itu menentukan segala-galanya. Kalau saudara mau pelayanan, Anda mau berbuat apapun, minta Roh Kudus sebagai penolong saudara. Tapi tidak bisa mendadak. Anda mesti belajar membiasakan diri bergaul dengan Tuhan setiap hari. Pergaulan dengan Tuhan itu akan membuat akhirnya engkau makin peka, makin dewasa, makin ngerti apa yang harus engkau lakukan. Kadang-kadang saya ini berpikir ya, Tuhan aku ini pengangguran tapi bisa dalam sekaligus mengerjakan banyak hal. Saya kadang-kadang heran, saya bisa ngajarin, saya bisa bersiap ngajar di School of Acts. Yang Anda tahu itu menghisap tenaga habis-habisan. Henry Jones teler loh. Anda sedot habis tenaganya. Gereja tinggal ampasnya itu sudah teler gitu. Hanya karena kewajiban yang dia mau tetap kerjakan. Dia ngomong bolak-balik, aduh ini saya ini disedot habis di School of Acts. Tapi bagus Anda bisa peras orang sampai habis, itu artinya Anda haus dan lapar akan Tuhan. Kalau bisa keluar dari sini masih seger, saya berkata, saya meragukan hatimu loh saudara. Kalau semua pembicara keluar dari sini teler habis-habisan, kayak Larry Kiefer udah teler, saya berkata, bagus ini. Karena kalau Anda bisa buat orang teler, artinya Anda hisap mereka sampai titik darah penghabisan. Nah itu bagus saudara, artinya Anda haus dan lapar akan dia. Tapi Anda tahu ngajar di sini berat. Dan saya berterima kasih Anda serap dia sampai habis-habisan. Tapi dia senang. Alright. Lalu saya berkata di gereja, kalau saya tahu, saya itu bisanya libur sedikit itu kalau saya keluar kota sih. Begitu saya di Semarang, dari pagi sampai sore, kadang-kadang kantor dari pagi sampai sore itu banyak hal yang harus diselesaikan. Nah itu juga membutuhkan energi. Mengurusi khotbah di gereja, khotbah di tempat lain, bisa ngajari matematika anak saya, PPKN, bahasa daerah, bahasa Indonesia, ulangan agama, apalagi ya, keterampilan, segala macam. Saya masih sempat ngajarin anak saya sekolah. Buat PR saya ajari, mau ulangan saya omongin gitu ya, diajarin gitu ya. Saya berkata, dari mana semuanya ini? Tuhan, saudara. Tapi kalau Anda tidak punya pergaulan dengan dia, saya mau beritahu saudara ya, Anda akan kolaps, nggak akan tahan. Karena tidak akan pernah bisa kita bertahan dengan waktu yang singkat, tanpa ketergantungan Tuhan yang kuat di dalam kehidupan kita. Dan itu hanya terjadi kalau Anda dan saya belajar bergaul dengan Roh Kudus. Itu aja. Saya berdoa, ini jadi kenyataan dalam kehidupan. Jangan pernah mau hidup dengan kekuatanmu sendiri, saudara. Nggak akan kuat, tidak akan kuat. Nggak akan tahan, saudara. Tapi kalau Anda bisa bergaul dengan Roh Tuhan, Anda akan bisa memberikan yang fresh, yang segar, anytime kepada jemaat. Mereka akan dipuaskan, mereka akan diberkati, mereka berkata, wah ini luar biasa. Setiap kali Anda naik mimbar, mereka expect sesuatu. Ini ada hal yang Tuhan mau berikan buat kita.
Dan kalau itu terjadi, orang akan datang, orang akan diberkati, orang akan dipulihkan Tuhan. Nah, yang luar biasa saya perhatikan sekarang ini begini. Ini kan, ya ini yang Pak Yusak terakhir bilang, sebetulnya ini yang diinginkan Tuhan, setiap hamba Tuhan itu bisa mencapai itu. Akhir-akhir ini saya mendengar banyak orang ngomong pada saya begini, Pak, Bapak kok bisa baca hati saya? Saya bilang, kapan baca hati saya? Ada yang bilang, Bapak kok bisa ngerti persis hidup saya? Saya bilang, nggak ngerti saya. Nah itu khotbahnya persis hidup saya semua itu. Kayak baca hati saya. Bukan saya yang baca, Roh Kudus yang bicara kepada Anda. Ada orang yang ngomong ini, baru Pak kemarin diomongin tiba-tiba besoknya Bapak khotbah itu. Siapa yang ngerti, saudara? Tuhan. Nah orang yang sama, duduk di ruangan yang sama, dapatnya bisa lain-lain. Siapa yang buat, saudara? Tuhan. Bagian saya apa? Nuruti apa yang dia katakan. Ajarkan aja. Nanti Anda akan lihat, Roh Tuhan kalau sudah pakai kita, memberkati kita, mengurapi kita, Anda melihat suatu kaitan yang sangat kuat, harmoni yang begitu kuat, di mana orang-orang diberkati hidupnya. Ada satu anak Tuhan, lucu sekali. Dia lagi nambal ban di satu tempat, jemaat kami. Ada suami istri yang juga motornya bannya gembos juga. Dua-duanya nambal ban. Mereka nggak saling ngerti bahwa dari kebaktian yang sama. Si istrinya ngomong sama suaminya, loh kamu tadi kok bisa maju ke depan, nangis-nangis terima Tuhan itu kenapa? Habis, apa terus tuh khotbah, sepanjang khotbah aku dilihatin terus. Loh kan GR toh saudara. Siapa ngeliatin dia terus? Istrinya bilang, nah iya, kan kamu tak beritahu nggak percaya. Dulu aku ya bertobat, gara-gara dilihatin terus gitu katanya. Mana ada kok, tak lihatin. Ini kan masa ada sih. Saya pikir ya itu mata Tuhan ngeliatin dia terus saudara. Dipikir mata saya, nggak bisa, mata orang kan terbatas. Mata Tuhan yang nyorot ke dia. Tarik hatinya kembali ke Tuhan. Itu kan siapa yang kerja, saudara? Roh Allah kan? Bukan kita. Dalam hidupmu sehari-hari, hal ini juga berlaku. Kita akan menghadapi banyak hal dalam kehidupan kita. Yang mana yang kita mesti pilih? Pergaulan kita dengan Roh Tuhan akan membuat kita bisa memberikan suatu choice, pilihan yang tepat seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, saya berdoa miliki keintiman dengan Tuhan ini, saudara. Ini penting buat hidupmu, ini penting, ini penting, ini penting, ini penting. Sebab kalau ini putus, Yesus berkata, di luar aku, kamu apa? Tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, dia berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pak, apa mungkin kita ini di luar Tuhan? Iya. Fisiknya mungkin masih Kristen. Fisiknya bahkan hamba Tuhan. Tapi hatimu tidak melekat kepada dia. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayo bergaul dengan Tuhan. Setiap kali kau berdoa, ingat, expect sesuatu. Bahwa dia akan menyatakan dirinya. Dia ngajarin kita. Nanti Anda akan ngalami lah. Seperti bahkan kalau Anda lagi belajar firman, itu ada kayak kadang-kadang saya ngerasain ya, ada orang duduk di depan saya, dia ngomong, saya bilang, Tuhan itu ayatnya di mana? Dengan cepat dia bisa tunjukkan ke saya. Wah biasa. Saya bilang, wah ini luar biasa. Kalau sudah dapat yang begitu, saya bilang, wah ini bagus, ini message buat jemaat. Dan saya mau beritahu, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Dan memberikan makan kepada banyak orang. Amen, saudara. Nah yang saya bagi ini dahsyat, saudara. Dengerin baik-baik. Kami di gereja, kaset khotbah yang terjual tiap bulan itu, lebih dari 7.000 tiap bulan. Tahun lalu, 7.000. Dari mana Pak itu? Ya dari kayak gini. Jadi yang saya bagi ini, saya buka isi dapurnya, saudara. Kalau Anda pinter, Anda bisa niru prinsipnya, Anda akan jadi berkat luar biasa bagi banyak orang. Tak buka semua kepada saudara. Jadi kalau Anda bisa nangkap ini muncul pengkhotbah-pengkhotbah hebat, saudara. Bapak tersaing, Pak. Kita tidak dipanggil untuk saingan, saudara. Dipanggil masing-masing menggenapkan rencana Tuhan. Kalau saya takut bersaing, untuk apa saya buka-buka begini? Tapi saya terima gratis, saya bagikan kepada Anda gratis. Tidak ada kolektor hari ini, gratis, saudara. Tidak ada. Saya memberitahu saudara, tidak ada. Kita terima cuma-cuma, kita berikan cuma-cuma. Masalahnya adalah, apakah saudara mau tidak bergaul dengan dia seperti itu? Nah, yang terakhir, dengerin ya.
Dalam proses Anda bergaul dengan dia, ingat satu kali. Roh Kudus itu bukan barang mainan, saudara. Hanya untuk membuat Anda jadi pengkhotbah besar. No. Hubungan pribadimu dengan dia selalu akan dibarengi dengan proses Tuhan atas kedagingan. Karena yang menghalangi kita bergaul dengan roh Tuhan adalah kedagingan kita. Jadi kalau saudara diproses Tuhan ya, saya mau beritahu, waduh, itu yang lebih dahsyat lagi. Sebab nanti kelak engkau bagi keluar dari hidupmu. Bukan dari apa yang otakmu ngerti. Tapi understandingmu, kenalmu akan Tuhan dibawa lebih lagi. Dan itu membuat saudara pada akhirnya berkata, wow, Tuhan itu dahsyat. Dan ketika engkau sampaikan firman, keluar dari hidupmu, dan bukan dari otakmu atau dari orang lain, apa kata orang lain. Tapi keluar dari hatimu. Amen, saudara. Ini hal yang dasar. Paling akhir, saya ingat khotbahnya Oral Roberts. Oral Roberts dia khotbah begini, dia ngajarin apa yang dia katakan, dan saya pikir mirip-mirip sama lah. Dia bilang begini, kadang sebelum kita menyampaikan firman, Tuhan itu memberikan satu potong ayat aja. Kecil, 1-2 ayat. Kalau itu engkau terima, simpan di hati, walaupun belum tuntas. Dan dia berkata, engkau makan dengan ayat itu, engkau tidur dengan ayat itu, engkau mandi dengan ayat itu, engkau kerja dengan ayat itu, engkau ngapain dengan ayat itu. Sampai itu masuk ke rohmu. Begitu masuk ke dalam, dia berkata, nanti akan waktunya, di mana susah begitu kuat, dia berkata, teriakkan. Itu gema, pengurapan dan pewahyuannya, dahsyatnya luar biasa. Saya pikir sama, saudara. Anda tidak bisa lepas dari apa yang Tuhan katakan. Ingat, kita hanya corongnya saja. Kita hanya loudspeakernya saja. Kita hanya menyampaikan apa yang dia katakan. Dan kalau itu terjadi, Anda akan jadi berkat bagi banyak orang. Amen, saudara. Sekali lagi, saya buka ini adalah rahasia dapur. Saya berkata secara fisik, ini jadi berkat bagi banyak orang. Tiap bulan, 7.000 yang keluar. Saudara. Amen. Dan saya percaya kalau Anda bisa nangkap ini, one day akan keluar dari tengah-tengah kita. Orang-orang yang bisa menyampaikan akan berita firman kepada orang lain dengan luar biasa. Anda akan merasa bersyukur, Anda bisa dipakai Tuhan memberi makan begitu banyak orang. Dan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan dipuaskan oleh karena ketaatan kita dan karena kita